Selamat pagi atau siang atau malam. Saya Muhammad Kafi Uriawan, NRP 15 2017-04, akan mempresentasikan aplikasi Meriam. Nah, aplikasi simulasi Meriam ini akan langsung saya demokan saja sebelum saya jelaskan detail pembuatannya. Nah, kita bisa menggunakan WASD. W ini untuk ke bawah, S-nya untuk ke atas, A-nya untuk ke kiri, dan D-nya untuk ke kanan. Nah, spasi untuk menembakkan pelurunya. Lihat ya. Nah, lihat ya. Ini sekitar 10 kali tembakan, maka tagnya akan hancur atau hilang. Nah, peluru pun dapat memantul seperti di dunia nyata ya. Jadi kalau misalnya kita nabrak itu ke tanah, itu bisa memantulkan seperti di dunia aslinya pun peluru itu sebenarnya memantul kalau kena hantaman keras gitu. Nah, sekian demo dari aplikasi saya. Nah, kalau begitu langsung saya jelaskan tahapan-tahapan pembuatannya. Pertama kali ya saya mendownload dulu aset yang saya perlukan seperti tank. Meriamnya menggunakan aset yang dari Bapak ya, dari Pak Galih, meriam 105M. Cuma saya tidak menemukan pelurunya ya, aset pelurunya, jadi saya hanya menggunakan meriamnya saja. Terus setelah meriamnya ada aset environment dari Jungle ya, Jungle Light. Ini gratis di Unity Asset. Lalu ini juga tanknya juga gratis ya, tank Rusia ada gratis juga, Russian tank. Lalu skyboxnya hanya agar terlihat lebih baik aja, lebih cantik ya. Nah, kenapa tidak menggunakan reward terrain? Karena entah kenapa tidak bisa ya, selalu error reference dan lain-lainnya. Jadi saya menggunakan terrain yang biasa saja. Nah, untuk live coding ya, kita lihat script yang pertama dulu, yaitu meriam controller yang terpenting. Nah, untuk meriam controller itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan apa itu namanya, saya lupa gitu ya, ini kan variabelnya, memanggil variabelnya, yaitu seperti public float plus. Ingat, kita ada apa saja yang sebelumnya saja, ada rotation speed, nah ini nilai awalnya bebas lah, misalnya saya setel 1 saja. Lalu ada public float plus power, awalnya nggak bebas lah ya. Lalu kita memanggil public object peluru untuk memanggil si prefabnya itu. Hurufnya jangan lupa ya, sampai salah huruf besar huruf kecilnya. Terus public transform, shoot point buat titik tambah. Sudah sama, biar apa ya, misalkan yang float, game object, transform. Lalu ada game object, ini yang buat sekedar efek sih, ini tidak dipakai juga tidak apa-apa. Sudah semua, langsung ke update nya. Yang startnya tidak dipakai sudah saya hapus terlebih dahulu. Langsung kita ambil float horizontal
rotation set type. Horizontal rotation ini buat input axis-nya ya. Axis. Kita kupas saja ya. Nah, untuk selanjutnya ini yang sebenarnya apa ya? Ini tuh saya dibilang yang bagian yang saya ambil reference dari YouTube, yaitu menggunakan fungsi Euler sebagai apa ya sebetulnya, supaya rotasinya bisa dipakai untuk sensitivitasnya gitu. Ada perhitungannya sedikit. Saya harus lihat dulu sedikit. Quaternion Euler. Jangan lupa saya hurufnya gede kecil, jangan lupa jangan sampai salah. Nah, format rotation dikali rotation speed. Nah, langsung ada ya. Ini biar rapi sedikit. Nah, sudah habis rotation speed, langsung kita if-nya ya, isi if untuk input spasinya buat nembak ya. Kita langsung bikin baru keycode space. Sudah, kita bikin kurung buka kurawal seperti biasa. Game object create dulu. Nah, kita bikin variabel baru. Untuk apa? Untuk melakukan instantiate ini untuk apa ya? Untuk yang sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk memunculkan typo ya, untuk memunculkan game object prefab yang belum ada gitu. Jadi kita sudah bikin prefabnya. Saat ini kita pakai game objectnya peluru, baru kita shoot point position, munculnya di sini. Lalu rotasinya pun dari shoot pointnya juga
Lalu setelah itu kita sebenarnya ini fungsi utamanya sudah sampai sini. Cuma untuk memberikan beberapa efek ledakan itu bisa ya, menambahkan destroy, instantiate seperti ini, instantiate explosion, ini prefab ya, ini prefab, shoot point juga sama, position, lalu shoot point, rotation juga sama. Lalu juga saya ada efek screen shake juga ya dari YouTube, jadi ini ada beberapa efek-efek ini saya dari YouTube. Screen shake, shake amount di berapa intensitas getarnya lah ya, saya taruh 5. Beres. Jadi ini udah, ini if-nya udah, ini udah, ini sudah. Jadi sudah beres kodenya, no issue found. Jadi itu salah satu live coding yang salah satu yang penting. Lalu setelah itu kita ke draw projection. Nah, draw projection di sini kita taruh rumus-rumusnya, rumus-rumus GLBB ya, gerak lurus berubah peraturan, ada longitude altitude-nya. Nah, di sini saya tidak menggunakan yang Bapak karena pada saat itu error, dan saya juga tidak ada waktu untuk mencoba-coba lagi karena keterbatasan perangkat. Jadi perangkatnya ada beberapa masalah. Nah, untuk itu kita langsung saja ya di draw projection ini. Kita lihat dari seperti biasa, kita harus pakai variabel-variabel yang ingin kita gunakan, yaitu yang pertama adalah sudah pasti adalah meriam controller. Kita ambil meriam controller. Meriam controller untuk apa? Maka kita mengambil variabel meriam controller, nanti kita lihat ya. Lalu ada saya lupa lagi, public points. Lalu distance between of the time-nya, jarak antara waktunya, public float, time between points. Aduh, salah saya tulisannya. Saya lihat tulisannya benar gimana ya. Between 0,1 F ya. Lalu ada public layer mask. Ini mah untuk layarnya aja ya. Collidable layer. Nah, langsung saja start. Kita di startnya ini ada mengambil komponen yang sudah kita pakai sini. Seperti komponennya adalah meriam controller sama dengan get komponen, meriam controller, kita langsung saja. Nah, sudah. Lalu line renderernya, line renderer. Saya lupa lagi, maaf, sedikit lupa. Ini line renderernya.
line renderer sama dengan get component ini sama. Kita ambil dari line renderer juga ya, sama. Biasa kurung buka gini. Sudah mendapatkan get komponen di awal, langsung kita ke update nya. Di sini update nya cukup panjang ya. Jadi ada line renderer, ini ada yang tertinggal ya. Oh ya, pantas tidak ada ya. Di sini kita ternyata belum memanggil kok ini. Nah, harusnya seperti ini. Get komponen renderer, baru ke sini line renderer, position found, point this faktor 3. Kenapa faktor 3? Karena 3D ya, faktor 3 sama dengan this faktor 3 langsung muncul ya. Nah, di sini yang ada hitungannya ya, vektor mulai dari starting position ya. Starting position ya. Starting positionnya kita ambil dari meriam controller shoot point position. Nah, untuk velocity-nya atau ketinggiannya lah ya, vektor ini 3-nya ketinggalan terus hurufnya masih kecil, vektor 3 velocity kecepatan awal ya, maaf bukan ketinggian, kecepatan awal. Meriam controller titik shoot point titik up dikali meriam controller kali blast power. Nah, setelah itu jika atau for untuk for float T sama dengan 0 terus T lebih kecil dari 6 points, lalu T juga dikali starting velocity salah saya untuk yang for itu T dengan starting point time between point, oh saya salah, maaf, points
Lalu di sini kita masuk fungsi vektor 3 point sama dengan starting position ditambah T dikali starting velocity. Ya, sedikit lebih rapi saja. Lalu kita bikin di point Y, starting position dot Y ditambah starting velocity dot Y. Kontak terus fisik gravity. Jadi gravitasinya sudah terbawaan dari Unity-nya. Bagi 2F kali T. Nah, sudah ya. Lalu points F point. Oke, saatnya yang if-nya ya. If overlaps ya poin nomor 2 koma collision collidable ya salah. Dan bisa semua, maka line renderernya position count sama dengan points sudah beres. Lalu kita break dan terakhir line renderer set position points to array. Ya, selesai. Nah, coding ini untuk si arah bantunya, dan ini untuk meriam, penembakan meriamnya.
meriam controllernya seperti biasa ya, semuanya juga pasti diawali dengan membuat controllernya. Meriam controller ini ditaruh di meriamnya tentu saja. Nah ini ya, ada blast power, rotation speed ini untuk sensitivitasnya, untuk mengendalikan sudut si meriamnya. Lalu ada blast power itu kayak kecepatan awal gitu, kekuatan tembaknya. Nah untuk blast powernya ini public float ya, supaya bisa diatur unity-nya. Lalu ada gap object peluru untuk pelurunya. Nah sampai saya jelaskan, langsung saya tunjukkan saja pelurunya itu dari prefab ya. Nah, sini jadi dia akan di instantiate, dimunculkan. Nah lalu Euler ini untuk ini float ini, rotation ini ya get input get axis ya, seperti biasa lah ya untuk controller dan lain-lainnya. Rotationnya ya seperti kita lihat ya, horizontal rotation speed dikali ini untuk mengatur sensitivitasnya ya, jadi rotation speednya bisa diatur. Lalu horizontal rotation itu dari bawaan si get axisnya. Nah lalu ketika get countdown, maka ini menggunakan space ya, menggunakan spasi, memunculkan peluru melalui shoot point. Nah shoot pointnya itu di sini, di meriam ada shoot point di ujung moncong meriamnya. Nah, ini udah standar ya, semuanya juga kalau ada yang pada bikin meriam harusnya sih ada shoot pointnya ya. Lalu dari shoot point position, lalu rotasinya, jadi ini rotasinya saya luruskan dengan moncong si senjatanya ya, bisa dilihat ya. Nah, setelah itu grade peluru, get component rigid body ya, rigid body tahu ya itu, jadi udah ada bawaannya kayak gravitasinya. Velocity itu garis lengkungnya, mendapatkan shoot point transform up nya dikali kekuatannya atau kecepatan awal ya bisa bilang. Lalu ini hanya untuk efek-efek ya, jadi terus di ini sih, jadi destroy instantiate, jadi kalau ada ledakan ya efek aja sih, ini efek ledakan aja supaya lebih real. Nah lalu setelah itu di mana letak rumusnya? Nah untuk rumusnya saya karena ini Unity itu ada otomatis, tapi saya ingin ada perhitung-hitungannya, maka hitung-hitungannya saya taruh di script drop projection. Apa itu drop projection? Drop projection ini adalah garis bantu ya, seperti tadi ketika play ya, kita play sekarang. Nah ini kan ada garis bantunya. Nah di sini saya letakkan rumusnya. Nah di sini sesuai kan dengan pelurunya, kita ke atas lihat ya, dia melengkung. Nah setelah itu kita buka ya kodenya. Nah dari meriam controller kita harus mengambil get komponennya, dan line renderer ini ya, ini dari coding sana sih, saya emang dari internet. Ada line renderer, ini number pointnya, number of point of line nya, lalu waktunya itu kan pas rumusnya kan ada ya. Nah rumusnya adalah di sini. Dari starting positionnya menggunakan shoot point yang kita ambil tadi dari meriam controller. Lalu kita juga ambil shoot point up, meriam control blast power. Nah jadi blast powernya juga. Jadi untuk dari float 0 dan time between pointsnya, waktu antara sampai nyampe nya. Nah si rumusnya itu ada di sini. Ketika new point y, starting position y, starting velocity y dikali waktu, fisik dan gravity dibagi 2f, lalu dikali waktu kuadrat. Nah di sini kita mendapatkan position count atau points count-nya. Jadi si garis itu merupakan perhitungan dari gerak GLBB, gerak parabola juga. Nah ini rumusnya dari new point hingga yang y-nya. Jadi ini x-nya, ini y-nya. Didapatkanlah garis melengkungnya. Lalu setelah itu drop projection, ini yield-nya. Nah yield-nya ini ada dua, yaitu ada yield bar. Yield barnya ya hanya untuk UI-nya saja sih, ada slider max value-nya. Jadi ada yield barnya, ntar di setting dari yield bar tersebut berapa sih darahnya. Lalu kita ada yield-nya, yang terpenting sih di yield-nya ya. Kenapa penting? Karena di sini
perhitungan darahnya lah istilahnya kalau di game itu ya. Jadi damage-nya berapa ini bisa diatur, tag damage-nya bisa 10, 20 itu bisa diatur ke hati di sini ya. Saya ngatur 10 jadi 10 kali tembakan karena maksimal damage yang saya atur di tank adalah 100. Kita lihat di sini ada collision game object tag. Jadi untuk game object yang memiliki tag peluru menabrak suatu benda, misalkan tag damage-nya ini adalah current health, health bar set health current health. Nah, jadi jika current health-nya 0 maka dihancurkan. Kayak tadi 10 kali kena ya. Nah, current health ini akan dikurangi terus oleh damage jika di collision dengan si pelurunya. Kita ulang lagi ya. Kita tembakkan lagi ya. Kita hitung untuk membuktikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hancur. Nah, untuk blast powernya juga bisa diatur ya. Jadi jika terlalu kencang, jadi ini sesuai dengan spek yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin ini 100 km misalnya 50 misalnya pelan 50 mil sorry, ini satuannya kan Amerika ya. Itu bisa tuh lihat trail launnya langsung berubah kan, lebih melengkung, tidak selurus tadi karena lebih pelan. Terlihat ya, sesuai dengan garis yang melengkung seperti itu. Sekian aplikasi dari saya. Maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam.